Oke. Hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai lingkaran. Ya. Nah, tentunya kalian di SD sudah pernah belajar tuh mengenai lingkaran ya. Bentuk-bentuknya, bentuk lingkaran udah tahu tentunya ya kan. Nah, mungkin seperti ada yang pada digambar di situ, ya kan. Nah, yang dimaksud dengan lingkaran itu apa sih? Tahu nggak? Bentuk bangun datar, Pak. Oke, bangun datar. Terus? Apa lagi? Lingkaran itu merupakan suatu kurva tertutup ya. Kurva, kalau yang namanya kurva itu merupakan kumpulan dari titik-titik. Nah, kurva tertutup. Ya. Nah, dalam lingkaran nanti kita akan mempelajari, sebelumnya akan saya jelaskan. Nah, ini di sini ada lingkaran, ya kan? Kemudian ada busur, juring, dan garis singgung. Nah, ini nanti lingkaran akan saya bagi menjadi dua ya. Yaitu yang pertama bagian lingkaran, busur, juring, sudut pusat, sudut keliling, ya kan. Kemudian bagian yang kedua adalah garis singgung. Nah, garis singgungnya akan saya pisah. Kemungkinan nanti di bab ke-7 ini, bab lingkaran ini akan ada dua ulangan ya, ada 2 PH. Biar tidak terlalu banyak. Nah, kita akan masuk ke bagian lingkarannya terlebih dahulu. Ya. Yang dimaksud dengan lingkaran tadi merupakan bangun datar ya. Nah, bangun datarnya yang bagaimana? Bangun datarnya ini berupa kurva tertutup. Yang dimaksud dengan kurva itu apa? Kurva itu merupakan kumpulan dari titik-titik ya. Sedangkan lingkaran ini, nah di sini yang bagian di sini lingkaran ini merupakan kumpulan titik-titik ya. Nah, titik-titik ini memiliki jarak yang sama dari titik pusat. Nah, dari satu titik di sini. Ya, dari satu titik. Memiliki jarak yang sama. Itu yang dimaksud dengan lingkaran. Nah, kemudian unsur-unsurnya apa saja? Unsur-unsurnya apa saja akan kita jelaskan lebih lanjut di sini. Nah, mungkin akan saya gambarkan aja di sini. Ini bab ke-7 ya, yaitu mengenai lingkaran. Nah, lingkaran itu merupakan kurva tertutup ya, yaitu kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dari satu titik tertentu. Ya. Lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dari satu titik tertentu ya. Nah, satu titik tertentu ini yang disebut dengan titik pusat. Sedangkan memiliki jarak yang sama ini merupakan jari
jari. Nah, gambarnya seperti apa? Mungkin kalian sudah begitu familiar ya mengenai lingkaran. Misalkan di sini ada titik O, ya. Titik O itu merupakan pusat lingkarannya. Nah, kemudian memiliki jarak yang sama, yaitu jaraknya di sini akan sama dengan jarak di sini maupun jarak di sini. Ya. A, B, C. Jadi jarak OA akan sama dengan jarak OB, akan sama dengan OC. Ini namanya adalah jari-jari, ya. Disebut dengan R, radius, ya, jari-jari. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya, nah ini misalkan garis kuning ya dari A sampai ke titik D misalnya. Ya. AD, namanya apa itu? Diameter. Diameter. Nah, diameter ini ukurannya kalau di sini R, berarti ini R, ini juga R. Maka ukurannya adalah 2 dari jari-jari. Ya. Kemudian ada lagi di sini adalah, nah, ya, nih, AB dan AB. Bisa membedakan itu? AB atasnya garis lurus dan AB atasnya garis lengkung. Bisa, Pak. Oke. Kalau AB yang berupa garis lurus itu merupakan apa? Tali busur. Oke, betul. Tali busur ya. Sedangkan kalau AB yang garis lengkungnya? Busur, Pak. Nah, oke, jadi paham ya. Jadi kalau yang melengkung di sini merupakan busur, kemudian kalau lurus itu adalah tali busur. Nah, kemudian ada garis nih dari titik pusat menuju tali busur. Jaraknya yang paling pendek. Jarak yang paling pendek di sini adalah siku-siku ya. Misalkan titik apa ya ini ya? Titik E ya. Jadi AE. Namanya apa itu? Apotema. Apotema. Oke ya. Apotema itu merupakan jarak terpendek dari titik pusat ke tali busur ya. Nah, jadi itu siku-siku ya terhadap tali busurnya. Namanya apotema. Kemudian ada lagi yang berwarna di sini. Nah, ini saya berikan warna. Jadi itu merupakan daerah ya. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Namanya apa? Tembereng, Pak. Tembereng. Tembereng. Oke. Kemudian kalau yang di sini, nah ini seperti potongan pizza ya.
daerah yang dibatasi oleh dua. Bentar. Dua jari-jari dan busur. Namanya apa? Juring. Juring. Wah, pinter berarti ya. Udah belajar berarti. Nah, itu merupakan unsur-unsur dari suatu lingkaran ya. Jadi ada pusat lingkaran, titik pusat, kemudian jari-jari, diameter, tali busur, kemudian busur, apotema, tembereng, dan juga juring. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan mengenai lingkaran. Gampang kan? Gampang, Pak. Gampang. Oke, ini mengenai lingkaran. Mungkin selain ini, waktu di SD kalian belajar lingkaran yang masih ingat kira-kira apa? Yang kalian pelajari waktu di SD. Berkaitan dengan Keliling sama luas. Oke, keliling sama luas. Ini saya delete ya, nanti kalian bisa lihat hasil rekodnya. Oke, ini adalah keliling dan luas lingkaran. Nah, keliling. Sebelum masuk ke keliling dan ke luas lingkaran, ada satu istilah yang sering dipakai dalam lingkaran. Apa itu? Pi. Pi. Oke, betul ya. Tandanya seperti ini, penulisannya adalah pi. 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 Ya. Nah, ini nilainya adalah berapa? 22/7 atau enggak 3/14? Iya, 3,14 ya. Oke, 22/7 atau 3,14, Pak. Nah, tahu nggak ini angkanya ini berasalnya dari mana? Ayo, sudah pernah ditanyakan belum sama gurunya dulu waktu di SD? Lah kenapa kok pakainya 3,14 atau 22/7? Kenapa nggak pakai 10? Yang gampang kan gitu. Pernah ditanyakan belum? Ayo. Ada yang tahu dapatnya dari mana itu? Kalau mungkin kalian sempat browsing asal muasal nilai pi itu dapatnya dari mana? Nah, ini sebenarnya ada seorang ilmuwan namanya siapa? Archimedes, Pak. Archimedes, ya kan? Wah, ini Archimedes ilmuwan fisika maupun matematika ya berarti ini. Nah, Archimedes di sini melakukan suatu percobaan ya. Nah, percobaannya waktu itu mungkin menggunakan apa namanya kue berbentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran. Kemudian diukur bagian sisi pinggirnya, ya kan, bagian kelilingnya diukur panjangnya berapa menggunakan tali, kemudian juga diukur dengan diameternya, ya. Jadi dia membuat kuenya bermacam-macam. Nah, kemudian dan juga mungkin melakukan percobaan dengan mengukur suatu roda, ya, roda, kemudian koin dan segala macam yang bentuknya berupa lingkaran, ya. Nah, yang diukur hanyalah bagian keliling, panjang keliling dan juga diameternya. Ternyata nilai pi itu diperoleh dari
perbandingan antara keliling dengan diameternya. Nah, nih asal muasalnya dari sini. Jadi semua benda yang berbentuk lingkaran apabila diukur kelilingnya, panjang kelilingnya, ya kan, panjang kelilingnya mengukurnya menggunakan tali ya, dililitkan gitu kan. Nah, ternyata itu memiliki perbandingannya tetap ya, hampir mendekati 3,14 ya, dibandingkan dengan diameternya. Nah, jadi angka 3,14 ini hanyalah merupakan suatu pendekatan. Nah, sebenarnya ini masih banyak banget ini digit di belakang koma ya. Masih banyak ini. Dan angka 22/7 ini hanya sebagai pendekatan bentuk pecahan ya. Nah, seperti itu ya, asal muasalnya nilai pi itu dapatnya dari mana? Yaitu memiliki perbandingan yang tetap antara keliling dan juga diameter dari setiap lingkaran. Nah, itu nilai pi. Nah, oleh karena itu, untuk mempermudah, sehingga untuk mencari keliling suatu lingkaran itu sendiri cukup dikalikan saja, yaitu pi dikalikan d, diameter. Di mana diameter itu 2 kali jari-jari, berarti keliling itu adalah 2 pi kalikan r ya. Karena diameter 2 dari jari-jari. Nah, seperti ini. Ini untuk mengenai keliling. Ya. Sudah paham ya? Jadi asal muasalnya keliling itu dari mana? Nah, kalau keliling itu harus mencari terlebih dahulu nilai pi-nya itu. Konstanta ya, nilainya konstan tetap. Oke. Kemudian sekarang untuk luas. Nah, luas lingkaran. Misalkan saya memiliki suatu lingkaran, ya kan? Nah, lingkaran ini saya potong. Saya potong seperti pizza ya, saya potong. Nah. Oke, ini saya potong menjadi berapa bagian nih? Bentar. Mungkin saya potong menjadi 12 bagian saja, nggak terlalu. Nah, ini saya potong seperti itu. Kemudian potongan-potongan ini nanti saya tata ya. Saya ubah penataannya. Seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, penataannya seperti ini. Oke. Ya. Di mana ini apabila ukurannya adalah R atau jari-jari, maka di sini ukurannya juga jari-jari. Misalkan dari titik A sampai ke titik B, berarti ini potongan 1, potongan 2, potongan 3, 4, 5, 6. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 1 sampai 6 ini ukurannya berapa? Panjangnya di sini, yaitu setengah dari keliling lingkaran. Yaitu apa? Setengah kali 2 pi r. Nah, setengah dengan 2-nya dicoret sehingga ketemu pi kalikan r.
Ya. Nah, panjangnya. Nah, maka untuk luasnya, luas lingkaran adalah panjang kali lebar di sini. Panjangnya berupa Pi kali R, sedangkan lebarnya ini berupa R. Maka ketemu Pi R kuadrat. Ini untuk luas lingkaran. Nah, asal muasalnya diperoleh dari situ untuk mencari luas lingkaran. Ya. Nah, jadi kalau potongannya semakin kecil, ya kan? Jadi nanti bentuknya itu hampir mendekati seperti persegi panjang gitu ya. Jadi potongannya semakin kecil gitu kan. Tuh. Itu. Jadi untuk mencari luas lingkaran seperti itu. Oke, di sini untuk keliling dan luas lingkaran, saya yakin kalian sudah begitu hafal. Ya kan, sudah hafal kan? Iya, Pak. Oke, sudah hafal. Mungkin nanti berkaitan dengan soal-soalnya, tetapi asal muasalnya diperolehnya dari sini. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silahkan. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, ini saya clear. Nah, misalkan contoh. Ya. Diketahui lingkaran dengan jari-jari sama dengan 14 cm. Tentukan A keliling, B luasnya. Nah, untuk mencari keliling, kalian cukup memasukkan rumusnya, yaitu 2pi kalikan R. 2pi-nya yang kita gunakan berapa di sini? 22/7. Oke, kenapa 22/7? 14 bisa dibagi 7. Oke, karena angka 14 itu merupakan kelipatan dari 7. Nah, oke, sehingga ini boleh dicoret. 2 kali 2, 44 kali 2, 88 cm. Ya. Demikian juga untuk mencari luas, yaitu pi kalikan R kuadrat. 22/7 dikalikan R-nya 14 kalikan 14. 7 dengan 14 coret 2. 22 kali 2, 44 kali 14, 616 cm persegi. Jadi kalau 22/7 itu untuk kelipatan 7 ya. Baik itu untuk jari-jari maupun diameter. Demikian juga kalau yang 3,14 berarti ini yang bukan. Yang bukan kelipatan 7. Oke, ada yang mau ditanyakan? Wah, gampang banget ini mah. Oke. Terus nanti kalau misalkan ada gambar yang seperti ini. Nah, ini siku-siku. Misalkan di sini ukurannya adalah 10. Mencari kelilingnya bagaimana? Mencari kelilingnya? Jangan 10 dah, 20 yang gampang. 20. Mencarinya bagaimana? 2 dikali pi dikali 20.
2 kalikan Pi kalikan 20 gitu. Iya. Yang lainnya? Itu gambar apa sih? 1/4 lingkaran, Pak. Nah, kalau 1/4 lingkaran berarti kita mencari kelilingnya juga 1/4 lingkaran. Ya. Jadi kita mencarinya juga harus 1/4 lingkaran karena ini merupakan 1/4 lingkaran. Jadinya 1/4 dari keliling lingkaran. Ini kan hanya 1/4 bagiannya kan? Nah, Iya, Pak. berarti 2 kalikan P kalikan, langsung saja. 22/7 jari-jarinya, kok pakai per 7? Pakainya yang 3,14 ya. Kalikan R-nya adalah 20. Nah, tetapi ini kan posisinya masih yang melengkung di sini. Yang namanya keliling berarti semuanya harus dihitung, ya kan? Berarti yang warna kuning di sini harus dihitung nih. Nih, nah ini berapa, di sini berapa. Itu. Nah, jadi itu harus ditambah, ini dikerjakan dulu baru ditambah 20 dan 20. Hasilnya berapa ini? Coret-coret. 2 coret dengan di sini 10. Berarti 31,4 ditambah 40. 71,4 cm. Nah, ini untuk mencari keliling. Kalau untuk mencari luasnya, yaitu luas 1/4 lingkaran. 1/4 3,14 kalikan 20 kalikan 20. Ini coret bagi 4, 5 kali 20 100. 100 kalikan 3,14 berarti 314 cm persegi. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini cukup paham ya? Gampang ya? Gampang kan? Lumayan Pak sekarang. Iyalah, gampang kecil itu mah. Oke. Matematika di hari apa lagi? Jumat ya? Jadwal. Iya Pak, Jumat. Hari Jumat. Matematika kelas 83. Oke, di hari Jumat. Oke, hari Jumat saja. Oke, jadi untuk mengenal lingkaran cukup sampai di sini dulu ya. Dikit-dikit aja menjelaskannya. Jangan terlalu banyak, nanti terlalu banyak cepat selesai. Ya. Mungkin silakan nanti kalian di rumah boleh pelajari mengenai nih. Ini sebagai titik pusat O. A, B, C ya. Oke, silahkan dipelajari lebih lanjut nanti saja. Jadi sudut AOB. Sudut AOB itu merupakan apa? Ada yang tahu di sini? Dan juga sudut di sini misalkan beta. ACB. Nah,
Ya, silahkan ini nanti kalian pelajari lebih lanjut ya. Yaitu apa itu? AOB, sudutnya terletak pada pusat lingkaran. Berarti ini namanya adalah sudut pusat ya. Karena apa? Letaknya berada di pusat lingkaran di sini. Sedangkan ACB yang di sini letaknya berada di keliling lingkaran, namanya adalah sudut keliling. Nah, ya. Nah, ini silakan kalian pelajari lebih lanjut nanti. Oke. Oke, sekarang mungkin absen dulu. Oke, itu absen. Coba diklik bisa nggak diisi? Sambil saya bikin laporan juga. Tanggal 9. Nol 22 PCC. Ini mengenai unsur lingkaran. Yang hadir hari ini ada 37. Berarti ada 3 orang. Siapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siapa ini? Grace, Pak. Siapa? Grace. Grace. Iya. Grace siapa? Katarina Gracia, Pak. Oh, ada nih Katarina Gracia. Baru masuk nih. Enggak, Pak. Tadi jaringannya ini. Jadi keluar sendiri. Oke, udah absen? Belum. Ada linknya enggak? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Bentar. Oke. Tuh. Kok keluar lagi? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 siapa nih? Ignatius Juliman, Pak. Juliman. Kemana Juliman? Juliman. Terus 16, 17, 18, 19, 20, 22. Muhammad Zaki. Wih, Zaki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32. 32 siapa? Pedro ya? Iya, Pak. Oke. Berarti ini hanya ada 2 orang nih. Ada yang tahu Juliman sama Yaki kemana? Enggak tahu, Pak. Enggak ada izin. Nih. Oke.